Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa merasa ada diskriminalisasi dari kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo CS menjalani sidang perdana uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya mengajukan permohonan uji materi KUHP dan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik itu pasal 27A. Roy Suryo, Respons Yanipar, dan Dr. Tifa jalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya hadir ditemani oleh kuasa hukum Refli Harun. Roy Suryo CS selaku pemohon uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gugatan diajukan ke MK lantaran ketiganya merasa dikriminalisasi terhadap penerapan pasal-pasal yang dikenakan atas status tersangkanya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sudah saya katakan tadi, mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Saldi menegur karena kuasa hukum tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Nih, ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Permohonan uji material diajukan Roy Suryo CS berlanjut di MK. Roy Suryo CS menilai pasal-pasal yang digunakan dalam perkara ijazah Jokowi kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Langkah
hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi gerakan merebut kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang selama ini sering dinilai kontroversial dalam penerapannya di ruang digital. Ya, di MK itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Dewan PK. Uji materi lagi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311 atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang. KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna, tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang, yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya Jakarta. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bonatua diajukan sebagai saksi ahli meringankan oleh 3 tersangka, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Menurut Bonatua, penelitian Roy, Rismon, dan Tifa dilakukan untuk memastikan informasi yang ada di dalam ijazah tersebut bukan memastikan keaslian ijazah. Selain Bonatua, saksi ahli lain yang diajukan oleh kubu Roy CS adalah Leoni Lydia. Leoni dihadirkan sebagai ahli informatika untuk menjelaskan prosedur penelitian ijazah Jokowi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Polda Metro Jaya Jakarta. Ya, Amrina, bagaimana jalannya pemeriksaan Bonatua Silalahi? Apakah sudah ada hasil?
Iya Dita dan juga pemirsa, hingga saat ini untuk proses dari kedua saksi ahli yang memberikan keterangan kepada penyidik di Polda Metro Jaya berkaitan dengan adanya kasus ijazah Joko Widodo ini masih berlangsung begitu. Tadi kalau berdasarkan pantauan kami dari tim kuasa hukum Roy Suryo, lalu juga Rismon dan juga Tifa Uzia Tiasuma ini pada bersama dengan Bonatua Silalahi datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekira pada pukul 9.30 dan memang tadi dari Bonatua Silalahi menyampaikan sejumlah statement berkaitan dengan kehadirannya hari ini sebagai saksi ahli, di mana tadi dari Bonatua menyampaikan bahwa hari ini akan memberikan keterangan begitu ya berkaitan dengan validasi penelusuran dokumen yang telah ia lakukan sebelumnya. Dari Bonatua Silalahi tadi pun juga membawa sekaligus adalah fotokopi ataupun juga salinan dari ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat, yang mana dalam salinan ijazah tersebut atau fotokopi ijazah tersebut ini semua item-item yang sebelumnya telah ditutupi sekarang sudah dibuka. Lalu untuk selain Bonatua Silalahi tadi dari tim kuasa hukum Roy Suryo, lalu juga Rismon Syanipa dan juga Tifa Uzia Tiasuma juga menghadirkan satu saksi ahli lainnya yang bernama Leoni Lydia, di mana Leoni Lydia ini adalah seorang ahli di bidang teknik informatika. Tadi dalam keterangannya Leoni Lydia memberikan keterangan berkaitan dengan bahwa penelitian yang dilakukan RRT ini sesuai dengan prosedur penelitian dan tidak sesuai dengan pasal yang dipersangkakan. Sementara demikian kembali ke Ada, Dita. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kabar Reskrim Polri 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Dwaji menyebut Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk tidak menghabiskan energi yang tidak bermanfaat untuk bangsa, termasuk soal tudingan ijazah palsu. Mau tanya Pak Susno dulu, kalau Bung Ade menyebut yang datang ini adalah orang-orang yang dikenal kritis terhadap Pak Jokowi, apakah persoalan ijazah palsu ini menjadi bagian yang didiskusikan dengan Pak Prabowo? Kita tidak pernah, dari kami yang hadir tidak mencoba melihatnya, tidak satu pun menyampaikan terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Tetapi ada tapinya. Kemudian dalam pembicaraan itu terbetik gitu, kita jangan membicarakan sesuatu masalah di Republik ini hal-hal yang menarik menyedot energi yang kegunaannya sedikit, karena masalah kita besar di depan. Dan itu kata Pak Prabowo maksudnya. Ya, itu kata Pak Prabowo kan? Ya. Walaupun tidak secara eksplisit, tapi yang hadir di situ tahu bahwa itu membicarakan soal ijazah. Ya, ke arah ke sana. Artinya ini pendapat seorang presiden yang sangat bijak. Kenapa? Bayangkan kalau seorang presiden mengomentari perdebatan yang sudah berlangsung sekian tahun ini, misalnya Pak Prabowo mengatakan ijazah itu begini. Kayak apa, meledak dia. Betul.